wabarakatuh. Saya Mbak Yayuk, pemilik sekaligus host di channel ini yang akan membawakan kisah nyata untuk kalian semua. Tolong anggap cerita ini hanya sekedar hiburan dan pelajaran saja. Dan jika ada kesamaan nama, tempat dan kejadian, semua itu mungkin hanya kebetulan semata. Silahkan ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya. Oke, selamat menikmati vlog dan kumpulan cerita dan kisah nyata dari saluran Mbak Yayuk. Subscribe dulu biar sama-sama enak. Nah, sebelum mulai ceritanya, mari perkenalkan dengan tokoh utama dalam kisah ini, tapi semua nama akan disamarkan demi privasi. Rasa cinta dan sayang memang datang dan pergi tidak kenal waktu, usia, dan tempat. Hal ini aku rasakan dan alami sendiri. Bagaimana tidak? Di usiaku yang setengah abad ini, akhirnya aku menemukan kembali pasangan hidup setelah lama menduda. Bahkan setelah aku menikah dengan seorang wanita yang seumuran denganku dan dia punya putri yang cantik dan menarik. Ternyata putrinya yang bernama Sonia, 21 tahun, diam-diam ada rasa kagum dan rasa cinta selayaknya seorang kekasih. Semuanya terjawab dan tersampaikan ketika istriku pergi keluar kota dan Sonia datang ke tempat tinggalku. Karena adanya kemauan dan juga ada kesempatan, maka semuanya akhirnya terjadilah. Dan inilah cerita selengkapnya. Setelah hidup menduda selama hampir 5 tahun, di usia aku yang sudah lewat setengah abad, akhirnya aku mendapatkan jodoh kembali. Dan aku sangat bersyukur karena mendapatkan jodoh seorang wanita cantik. Meski umurnya sudah tidak muda lagi, yaitu sudah mendekati setengah abad, tetapi dalam kehidupan suami istri masih sangat hebat. Kami berdua tinggal di sebuah apartemen. Tetapi di dalam kesempatan ini, aku akan menceritakan kisah kasihku dengan anak tiriku yang bernama Sonia, yang tentu saja lebih digidau awok-awok. Apartemen itu cukup lumayan nyaman, dengan ukuran sekitar 98 meter, dengan 3 kamar tidur, dengan kamar mandi di dalam, serta living room yang cukup luas. Kami berdua memutuskan tinggal di apartemen karena memang kami hanya hidup berdua saja. 2 anakku dari perkawinan sebelumnya sudah berkeluarga semua, sedangkan 2 putri istriku dari perkawinan sebelumnya tinggal bersama papanya. Sesekali memang kedua putranya itu mampir dan menginap, memang 2 kamar sisa itu kami peruntukkan untuk mereka dan tamu yang datang menginap. Putri sulung istriku sudah berkeluarga, jadi dia sangat jarang menginap di apartemen kami. Nah, putri bungsu istriku itulah yang sering menginap. Usianya sudah 21 tahun, cantik dengan rambutnya yang lurus, namanya Sonia. Kedua putri istriku itu sampai sekarang masih memanggilku Om. Bagiku tidak masalah sama sekali, meski aku sebenarnya adalah papa tiri mereka. Seperti yang sudah aku tulis di atas, kehidupan suami istri kami berdua masih sangat luar biasa. Kami bahkan seringkali di sudut-sudut apartemen dalam melaksanakan pekerjaan kreatif itu. Apabila aku sedang membuat kopi, mendadak istriku akan jongkok untuk membuatku tidak konsentrasi lagi untuk buat kopi itu, dan malah jika tidak ada yang berkunjung ke apartemen kami. Untuk mempersingkat ceritanya, karena kisah ini mengenai putri istriku, jadi aku akan langsung menceritakan kejadian yang tidak terduga antara diriku dengan Sonia, anak tiriku itu. Kejadian tidak terduga antara aku dan Sonia terjadi kira-kira 5 bulan yang lalu. Hari itu adalah hari Sabtu, di mana aku tidak ke kantor. Sebetulnya istri dan mertuaku mengajak aku pergi mengunjungi adiknya yang tinggal di daerah Bogor. Namun karena 2 AC kamar kami rusak dan perlu diservis, maka untuk menunggui tukang servis AC, diputuskan aku tidak ikut serta. Jadi istri dan mertuaku saja yang pergi. Singkat cerita, kurang lebih hampir 2 jam aku menunggui tukang servis AC.
Setelah itu, aku pun memutuskan untuk mengisi waktu menonton film DVD yang Jumat sore kemarin aku beli. Setelah aku mandi, dan dengan hanya memakai baju ala kadarnya, aku santai di sofa sambil menonton. Mendadak HP-ku berdering, ternyata istriku yang menelpon. "Ya, Mah," sahutku. "Pak, kayaknya Mama balik agak maleman deh, karena adik Mama ngajak bokap dan nyokap jalan-jalan dulu, mau cari baju di outlet langganan dia," kata istriku. "Wah, apa nggak macet tuh, Ma? Weekend begini." Abis adikku maksa, "Pa." "Oh, ya sudah, hati-hati di jalan ya, Ma. Salam untuk semuanya, Ma. Muah." "Oke, Pa. Muah." Istriku mengakhiri pembicaraan kami. Film yang aku tonton adalah film serial. Mungkin karena capek atau karena habis mandi, mataku nggak bisa diajak kompromi dan aku pun tertidur. Tidak tahu sudah berapa lama aku tertidur, perlahan mataku terbuka, aku mulai tersadar dari tidurku. Wah, kaget bukan main aku saat itu. Ternyata Sonya sedang menonton DVD yang sedang aku tonton tadi. Seketika aku pura-pura menutup mataku kembali. Aku bingung sekali saat itu, karena memang baju yang aku pakai hanya ala kadarnya saja. Wah, bagaimana ini? Kapan anak ini masuknya? Wah, rupanya aku lupa mengunci pintu apartemen. Aku masih bingung bagaimana caranya aku bangun dan memulai percakapan dengannya, mengingat kondisiku pada saat itu. Akhirnya aku putuskan untuk seolah baru bangun dan akan secepatnya ke kamar untuk ganti. Wah, aku berlagak merenggangkan badan seolah baru bangun tidur. "Oh, Sonya, kapan sampai? Maaf ya, Om tadi ketiduran jadi nggak tahu." Ucapku sambil berlagak mengucek mata dan mengatur nafasku agar terlihat biasa. "Udah sejaman si Om aku datangnya, Om lupa ya kunci pintu, jadi Sonya bisa masuk deh," jawabnya sambil melirik ke arahku. "Tadi Sonya mau bangunin Om, cuman kasihan. Kayaknya nyenyak banget. Ya udah, Sonya diemin aja," sahut Sonya tersenyum manis. Anak ini kok makin cantik aja ya. Tidak sadar, aku pukul kepalaku. "Heh, jangan mikir macem-macem. Itu Putri Elstrimu," ingatku sendiri. "Kenapa, Om? Pusing ya?" Sonya heran melihat aku memukul kepalaku sendiri. "Enggak, Om cuma lupa aja. Masih pakai baju begini dan ada kamu. Bentar ya Om, ganti baju dulu," sahutku sambil berdiri dan mau beranjak dari sofa. "Ya nggak usah lah Om, santai aja lah. Sonya nggak apa-apa kok," sahutnya. Dan yang sangat mengejutkanku adalah ketika dia kembali berkata dengan santainya, "Sonya tahu kok, kalau di sini Om sama Mama sering cuman pakai seperti itu aja. Jadi santai aja Om, kan Sonya anak Om juga." Waduh, tahu dari mana dia kebiasaan aku dan mamanya jika sedang berdua di apartemen. "Oh iya, mamamu ke Bogor tadi bareng Oma," kataku memberitahu. "Iya Sonya, tahu kok. Tadi sudah telepon Mama sebelum kesini. Mama bilang kalau ada Om di apartemen makanya aku kesini," sahutnya. Kulirik dia sekilas, kok sambil ngomong matanya melihat ke arah bawahku. Wah, kacau nih. Untuk menghilangkan kegrogianku, aku berdiri dan beranjak ke arah dapur. "Om mau buat kopi? Sonya mau dibuatkan apa?" kataku. "Gak usah Om, tadi Sonya lihat di chiller ada minuman setengah botol, gak apa-apa kan kalau aku minum Om?" "Gak apa-apa dong, kalau kurang itu Om masih punya," jawabku sambil sibuk mengaduk-aduk kopi, cukup lama untuk menghilangkan rasa grogiku. "Kok lama sih buat kopinya Om?" Wah, ketahuan deh. Segera aku balik badan dan membawanya kembali duduk di sofa. Kembali aku dibuat terkejut olehnya. Ketika aku baru duduk di sofa, mendadak dia beranjak dari sofa ke arah sofa yang menghadap TV dan duduk di sebelahku. Wah, makin kisruh keadaan aku jadinya. "Nonton dari samping gak enak Om. Aku duduk di sini gak apa-apa ya Om?" Aku tidak menjawabnya tetapi hanya mengangguk saja. Grogi abis guys. Film yang ada sudah tidak menarik lagi bagiku. Mataku memang masih tertuju ke TV, tapi pikiranku sudah piknik gak karuan. Bingung harus ngapain.
Aduh, benar-benar pikiranku ngelantur kemana-mana. Aku coba membuang pikiran baik itu, bagaimanapun Sonya anakku juga. Meski anak tiriku, gak boleh terjadi. Demikian pikirku mencoba menghilangkan pikiran itu. Kulirik kembali dia sambil menonton film, sesekali Sonya memijat-mijat betisnya sendiri. Kenapa kamu nak? Apa sakit betis kamu? Iya om, kemarin lift di kantor rusak, jadi terpaksa turun naik lewat tangga darurat, jawabnya. Pegel banget jadinya om. Oh, jawabku tanpa reaksi apapun dan mendadak kembali dia mengagetkan aku. Om capek nggak? Tanyanya sambil menoleh ke arahku. Wah, dekat sekali wajahnya ke wajahku. Nggak biasa aja, kan abis tidur, jawabku tanpa menoleh, khawatir ketahuan rasa grogiku. Aku mau minta tolong om dipijetin, mau nggak om? Waduh. Oh, oke, sini, jawabku sekenanya, sudah nggak tahu harus bicara apa. Dan tanpa babi bu lagi, Sonya berbaring tengkurap. Perlahan, aku mulai memenuhi permintaannya. Aduh, Sonya pasti tahu kalau aku saat itu sudah semakin tidak konsentrasi lagi dalam memijat. Karena sudah tidak konsen lagi, pijatanku jadi berubah, aku benar-benar sudah terbius dengan keadaan yang ada saat itu. Tetapi aku juga tahu kondisi Sonya sekarang sudah sama denganku. Sama-sama sudah semakin gelisah. Aku makin tidak peduli lagi. Aku makin bersemangat. Pikiranku hanya satu, bagaimana caraku memulainya lebih dulu terhadap anak tiriku ini. Sadar atau tidak, ia sudah merubah posisinya yang tadinya tengkurap sekarang sudah berlalik. Dengan posisi ini, aku jadi bisa lihat mukanya memerah, pertanda kalau dia sedang malu-malu meong. Om berdiri dulu deh, katanya tersenyum manis. Aku pun berdiri, Sonya mengambil posisi duduk di depanku, dan tanpa basa-basi lagi, aku seakan langsung mengawang-awang tinggi guys. Aku jadi lupa diri. Sudah lupa bahwa Sonya adalah anak tiriku. Sonya, aku sangat sayang kamu. Sonya makin semangat saat mendengar kata sayang dariku. Mendadak dia menghentikan aktivitasnya. Om, sekarang saja ya, ucapnya. Sebetulnya aku takut untuk terlalu jauh melangkah. Melihat aku yang tampak ragu-ragu, Sonya menarikku sehingga aku pun terduduk dan seketika dia sudah mengambil satu langkah lebih cepat dariku. Sonya pun seolah lupa kalau aku adalah papa tirinya, dia sudah lupa menyebut aku dengan om. Sayang, aku sayang banget sama papa, rasanya aku jatuh cinta nih. Sonya berkata tidak terkendali. Sonya sudah benar-benar lupa. Aku pun lama-lama juga ikut terbawa suasana romantis yang tercipta saat itu. Tildak berselang lama kemudian, tampak Sonya sudah sampai lebih dulu di finish. Sonya kemudian memandangku. Papa sayang belum ya? Tanyanya. Tanpa menjawab, aku langsung saja melanjutkan kerjaanku yang hampir selesai juga. Setelah 13 menit berlalu, akhirnya aku pun bisa juga menyelesaikannya dengan sangat sempurna. Kupandangi wajahnya yang makin cantik, kami saling menatap, seolah kami tidak peduli. Sekarang kami hanya ingin memanfaatkan waktu yang sangat berharga ini berdua saja. Semenjak peristiwa itu, anak tiriku yang cantik ini berubah sikap 180 derajat. Ia tidak lagi memanggilku dengan sebutan om, melainkan dengan sebutan papa. Bahkan kadang ditambah embel-embel papa sayang. Tentu saja istriku agak heran melihat perubahan sikapnya itu. Pa, Sonya sekarang berubah ya sikapnya ke papa, tanya istriku. Tapi mama senang melihat perubahan itu, lanjutnya. Iya ma, papa juga senang Sonya berubah sikap ke papa, sahutku sekenanya. Padahal aku terkejut juga dengan pertanyaan istriku itu. Takutnya ketahuan hubungan istimewa kami berdua itu. Sonya pun sekarang sudah berubah frekuensi menginapnya di apartemen kami. Sonya yang biasanya hanya seminggu sekali, sekarang dia akan menginap sepanjang minggu dan akan pulang ke rumah papa kandungnya di hari Sabtu dan Minggu. Sikapnya ke aku juga terkadang membuat aku kebat-kebit gak karuan.
Sering juga dia mencuri-curi kesempatan dikala ada mamanya. Pernah suatu hari, di hari Sabtu pagi, istriku sedang mandi dan Sonya bersiap akan pulang ke rumah papa kandungnya. Aku sendiri sedang sibuk membuat kopi, mendadak ada sepasang tangan peluk aku dari belakang. "Papa sayang, ke kamar dulu dong sebentar, kan Sonya mau pulang 2 hari untuk obat, kangen papa sayang," rajuknya. Dalam hatiku aku sangat senang, namun tentu saja dibarengi rasa cemas yang mencengkram diriku. Bagaimana jika istriku mendadak selesai mandinya? Seolah tahu dengan kecemasanku, ia pun berbisik, "Mama mandinya pasti lama kok papaku sayang. Aku lihat mama tadi mandi keramas." "Tahu sendiri kan sayang, pasti lama," ucapnya untuk lebih meyakinkanku. "Ayolah," bisiknya sambil menggandengku menuju kamarnya. Seperti anak kecil yang dituntun ibunya, aku menurut saja. Sesampai di kamar dan menutup pintu, pekerjaan kreatif itu pun kembali terjadi. Memang akhirnya, baik aku maupun Sonya, seperti tidak pernah merasa bosan, maunya lagi, dan lagi. Aku seakan mempunyai semangat muda lagi. Demikianlah awal mula dan pada akhirnya apa yang terjadi antara aku dan Sonya, putri tiriku yang cantik. Tamat. Oke teman-teman, segitu dulu kisah ini. Semoga teman semua bisa terhibur ya. Mohon maaf sebelumnya, di sini tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi kita sebagai insan manusia yang penuh dosa, hanya ingin berbagi pengalaman saja, yang tentunya kami tidak menyarankan hal ini untuk ditiru ya. Terima kasih karena sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Sekali lagi, ambil baiknya dan buang buruknya, dan semoga hal seperti ini tidak akan pernah terjadi kepada kalian semua, dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Halo, selamat datang di channel Mbak Yayuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Yayuk, pemilik sekaligus host di channel ini yang akan membawakan kisah nyata untuk kalian semua. Tolong anggap cerita ini hanya sekedar hiburan dan pelajaran saja. Dan jika ada kesamaan nama, tempat, dan kejadian, semua itu mungkin hanya kebetulan semata. Silahkan ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya. Oke, selamat menikmati vlog dan kumpulan cerita dan kisah nyata dari saluran Mbak Yayuk. Subscribe dulu biar sama-sama enak. Nah, sebelum mulai ceritanya, mari perkenalkan dengan tokoh utama dalam kisah ini, tapi semua nama akan disamarkan demi privasi. Di usia yang 27 tahun ini, aku sudah menikah dengan seorang wanita cantik, pilihan hatiku. Perkenalkan, namaku Rahman dan istriku Nuraini berusia 24 tahun. Tetapi yang akan aku ceritakan kali ini adalah pengalaman yang aku alami dengan mama mertuaku yang sangat cantik dan penuh dengan kejutan untuk aku. Yang mana kesempatan pertama itu terjadi di rumah mama mertuaku itu. Seperti apakah kisah yang aku alami? Mari simak videonya sampai habis. Suatu hari, kami bersama anggota keluarga besar mama mertuaku yang lainnya akan melaksanakan pesta barbeque dan tempat kami berkumpul itu merupakan rumah dari mama mertuaku ini. Karena masih menunggu saudara yang belum hadir, maka aku ikut bermain permainan dadu dengan yang lainnya. Dan disinilah awal kisah yang akan aku alami tersebut. Kala itu mungkin saja karena kebetulan aku melempar dadunya terlalu kuat, sehingga dadu itu jatuh ke arah kamar mama mertuaku. Lalu dengan malas dan ogah-ogahan, aku bangkit untuk mengambil dadu tersebut. Di situ aku melihat suatu pemandangan fatamorgana,
yang membuat aku sangat tertarik. Ya, saat itu aku melihat mama mertuaku, Bu Anissa, yang saat itu beraksesoris segitiga saja di dalam kamarnya. Spontan saja, semangat sahabat kreatifku bangkit dengan sendirinya. Aku pun segera melangkah berjalan keluar kamarnya, seraya berusaha untuk bisa menenangkan diriku, sekaligus sahabat kreatifku. Selanjutnya aku pun kembali bermain dadu bersama yang lain, akan tetapi di saat itu aku masih saja menginspirasikan mama mertuaku. Karena apa yang aku lihat tadi membuat aku sangat terinspirasi untuk bisa memilikinya walau hanya sekali. Tak lama berselang, mama mertuaku keluar dari kamarnya, namun aku tidak berani menatapnya. Karena saat itu aku merasa malu dan sedikit takut mengingat kejadian tadi. Ya, meskipun mama mertuaku sendiri tidak berkata apapun. Dan karena kakak iparku sudah memanggil, maka kami pun menyudahi permainan kami. Kemudian kami semua segera bergerak keluar rumah. Sesampainya di luar rumah, aku melihat mama mertuaku sedang berdiri dan terus memandang ke arahku. Kemudian tiba-tiba mama mertuaku meminta aku untuk menemaninya ke gudang. Katanya sekedar mengambil barang bekas. "Rahman, yuk antar mama ke gudang bentar," pintanya. "Ya ma," sahutku singkat, tetapi perasaanku sangat dagdikduk saat itu. Setelah mama mertuaku mengambil kuncinya, kami pun beranjak menuju gudang yang dimaksud. Aku mengikutinya dari belakang, aku dengan seksama memperhatikan pesonanya itu, dan tentu saja saat ini aku sudah sangat mau. Namun karena belum memiliki kesempatan, maka aku hanya diam saja dan terus saja menginspirasikan bagaimana senangnya kalau sedang bekerja kreatif dengannya. Sesampainya di gudang tersebut, aku melihat ternyata gudangnya lumayan luas juga ruangannya, lalu kami pun masuk ke dalam. Dan dengan hati-hati, aku memperhatikan sekeliling isi gudang tersebut. Memang agak berdebu, tetapi masih terlihat kalau ruangan tersebut cukup rapi. Sesampainya di tengah gudang tersebut, mama mertuaku pun bertanya kepadaku, "Apa yang kamu lihat waktu kamu mengambil dadu yang terjatuh tadi?" tanya mama Anissa tiba-tiba. "Aku tidak melihat apa-apa kok ma," jawabku dengan terkejut. "Kamu jangan bohong, nanti mama bilang istrimu bahwa kamu telah berbuat yang tidak sama mama lo," sahut mama mertuaku. Iya ma, aku lihat mama sedang ganti lembaran, tapi aku enggak lihat jelas kok," jawabku dengan terbata-bata. "Apa kamu pengen lihat sekali lagi agar lebih jelas?" tanya mama mertuaku tiba-tiba. Bagaikan mendapat durian runtuh saja aku saat itu, dan tentu saja aku menjawab, "Kalau mama mengizinkan saya mau ma," ucapku. Sesaat mama mertuaku terdiam seperti sedang memikirkan sesuatu, kemudian dia menyuruhku untuk mendekat. Dengan hati-hati, maka aku pun melangkah mendekat padanya, lalu mama mertuaku menarik tanganku dengan penuh kasih. Begitu aku sudah sangat dekat, mama mertuaku langsung saja memulai pekerjaan kreatifnya. Tentu saja aku balas pekerjaan kreatif itu dengan penuh sukacita. Sedangkan kedua tanganku masih diam saja karena sesungguhnya aku dalam keadaan yang sangat semangat. Berbeda dengan mama mertuaku yang sudah mulai bekerja kreatif sesuka hatinya, kemudian tanpa permisi, mama mertuaku itu tahu-tahu sudah mulai berusaha mengerjakan tutup kap mobilnya. Sungguh apa yang dikerjakan oleh mama mertuaku saat itu membuatku spontan meroket-roket. Aku merasakan sebuah pengalaman yang luar biasa menyenangkan karena mama mertuaku itu sangat berpengalaman bekerja. Karena terbawa perasaan yang begitu indah, spontan saja semangatku mulai mengilhami pemberiannya itu. Belum begitu lama, apa yang sedang terjadi kala itu, tiba-tiba mama mertuaku menghentikannya. Dan tentu saja hal ini membuat aku terheran-heran. Dengan memberanikan diri aku pun mulai berani menatapnya dan bertanya kepadanya, "Ma, bolehkah aku mengerjakan itu ma?" ucapku dengan sedikit tersenyum. "Terserah kamu sayang," sahutnya. Mendapat izin, aku pun segera saja mengerjakan 2 komponen kelistrikan yang aku mau sedari tadi. Namun semua itu masih dari eksteriornya saja, karena masih tertutup oleh kap mesin dan juga aksesorisnya. Karena merasa kurang dengan apa yang kudapatkan, maka dengan niat baik, aku bertanya lagi,
Ma, bolehkah aku? Kamu boleh apapun mau kamu kerjakan sayang. Mama sekarang ini adalah milikmu sayang. Jawab mama mertuaku dengan tersenyum manis. Ma, makasih ma, jawabku dengan terbata-bata. Selanjutnya aku pun berusaha untuk menyingkir keempat baut-baut apa saja yang menghalangi komponen acara yang sedang aku kerjakan tersebut. Spontan terlihatlah yang tadi waktu di sana itu yang cuman aku saksikan sepintas saja. Tanpa membuang-buang kesempatan lagi, aku pun segera saja berusaha untuk membuat diriku dan mama mertuaku itu bahagia. Ternyata dengan apa yang aku kerjakan itu, mama mertuaku pun mulai merasakan efeknya. Beliau mulai sering bernyanyi-nyanyi, sehingga aku semakin bersemangat lagi dalam mengerjakan pekerjaannya. Tentu saja mama mertuaku semakin heboh jadinya, tapi tiba-tiba saja mama mertuaku mengambil satu teori praktek kerja nyata kreativitas di hadapanku. Lagi-lagi aku menemukan satu pengalaman yang baru lagi. Karena selama ini, dengan istriku tidak pernah mengerjakan pekerjaan kreatif yang seperti itu. Hari itu, aku benar-benar dibuat bahagia banget rasanya oleh mama mertuaku yang cantik itu. Sehingga apa yang dikerjakan oleh mama mertuaku itu membuat aku semakin amnesia. Kurang lebih 23 menit kemudian, Diar. Ma, aku rampung ma, keluhku. Mendengar keluhanku itu, mama mertuaku pun mulai mempercepat dan akhirnya selesai juga. Dalam sisa-sisa kreativitas yang aku rasakan saat itu, aku melihat mama mertuaku langsung memberikan sesuatu yang lebih kreatif. Tentu saja aku sinkronkan dengan sukacita dan penuh kasih sayang. Hanya dalam hitungan beberapa detik, kemudian mama mertuaku membimbing teori pekerjaan kreatifnya dan aku pun mengerti apa yang diinginkannya saat itu. Aku mulai tugas pekerjaan kreatif itu tanpa ragu. Ketika aku masih belum mengerjakan apapun karena masih mengagumi semua itu, mama mertuaku berkata, "Rahman, cepatlah dikerjakan," ujarnya. "Iya ma," jawabku dengan tenang seraya menjalankan perintahnya. Dengan berbekal ilmu pengetahuan yang sering aku lihat pada film tutorial Jepang-Jepang itu, aku pun sukses membuat mama mertuaku menghasilkan hasil kerja kreatifnya. Hanya sekitar 5 menit hasil kerja tampak nyata. Oase pun dengan senang hati aku terima. Setelah itu, mama mertuaku dengan tersenyum manis ia berkata, "Rahman, kamu nekat sekali. Kamu berani bekerja seperti ini pada mama," ujarnya. "Tapi mama yang memulainya kan?" jawabku dengan santai, tanpa basa-basi. "Lain kali kamu harus memberikan yang lebih dari yang barusan itu ya. Kalau tidak mama akan laporkan kamu sama istrimu," sahutnya lagi dengan tegas namun lembut. "Mama jangan khawatir, lain kali aku akan memberikannya, aku janji ma," jawabku dengan senyum penuh arti. "Kamu harus ingat janji kamu ini ya. Yuk sekarang kita harus kembali berkumpul dengan yang lainnya di luar," ucapnya dengan nada hati-hati namun manja. Ucapan mama mertuaku itu sempat membuatku terkejut dan seperti tersadar kembali kalau kami ini sudah meninggalkan acara pesta. "Ma, kita sudah pergi berapa lama ini? Kalau ketahuan gimana ma?" ucapku sedikit khawatir. "Kamu jangan khawatir, mama akan mengaturnya supaya aman sayang," jawab mama mertuaku dengan tenang namun pasti. Kemudian kami pun kembali bergabung dengan saudara yang lain dan juga istriku untuk melanjutkan acara keluarga besar. Sesampainya di tempat acara bakar-bakar, mama mertua berkata bahwa kami habis membongkar seluruh sudut gudang untuk menemukan apa yang mama mertuaku cari. Dalam hatiku, aku memuji kepandaian mama mertuaku dalam bersandiwara. Begitulah awal kisahku dengan mama mertuaku di pesta keluarga besar. Sejujurnya aku tentu saja sangat ingin mengerjakan pekerjaan kreatif dengan mama mertuaku secara sempurna. Akan tetapi, ya aku harus bersabar karena saat itu belum ada kesempatan yang memadai. Singkat cerita, sudah lewat 2 minggu sejak peristiwa itu, mama mertuaku menelponku dan mengatakan bahwa di rumahnya hanya ada dia sendirian. Segera saja aku merajuk dan mengatakan kalau aku ingin datang saat itu juga. Dan tentu saja mama mertuaku menyetujuinya karena memang itulah yang diharapkannya dari diriku. Hari itu aku benar-benar membuktikan bahwa mama mertuaku yang lama hidup tanpa suami ternyata lebih yahud dari istriku.
Dan yang membuatku kagum adalah semangat kreatifnya yang jauh lebih hebat dari wanita muda seperti istriku. Karena jujur saja, bila sedang bekerja dengan istriku, paling sekali saja setelah itu tertidur, namun mama mertuaku bisa 3 kali. Semenjak itulah aku jadi keterusan dengan mama mertuaku dan sebaliknya beliau juga sama. Sehingga hari-hari selanjutnya kami berdua selalu mencari kesempatan untuk bisa terus mengulangi pekerjaannya. Bahkan pernah suatu ketika mama mertuaku sedang sangat ingin bekerja sehingga dia nekat menginap di rumahku. Dan ketika tengah malam, mama mertuaku pun datang membangunkan aku dan menuntunku ke arah dapur. Setelah sampai di dapur, mama mertuaku langsung saja meminta lowongan pekerjaan kreatif dari aku. "Rahman sayang, malam ini mama," bisiknya. "Tapi ma," sahutku karena merasa khawatir istriku bangun. Tapi dasarnya mama mertuaku sudah tahu akan kelemahanku sehingga aku pun tak bisa lagi berkata tidak saat itu. Bersambung. Demikianlah pengalaman yang aku alami dengan mama mertuaku yang lama hidup sendiri tanpa seorang suami. Oke teman-teman, segitu dulu kisah ini. Semoga teman semua bisa terhibur ya. Mohon maaf sebelumnya. Di sini tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi kita sebagai insan manusia yang penuh dosa, hanya ingin berbagi pengalaman saja, yang tentunya kami tidak menyarankan hal ini untuk ditiru ya. Terima kasih karena sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Sekali lagi, ambil baiknya dan buang buruknya, dan semoga hal seperti ini tidak akan pernah terjadi kepada kalian semua. Dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Halo, selamat datang di channel Mbak Yayuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Yayuk, pemilik sekaligus host di channel ini yang akan membawakan kisah nyata untuk kalian semua. Dan kali ini kami akan membawakan kisah tentang seseorang yang tak sengaja sama kakak iparnya sendiri. Di mana awalnya dia mengira sosok itu adalah istrinya, tapi ternyata tidak dia sangka. Tak pernah dia duga adalah kakak iparnya. Kok bisa terjadi seperti itu? Daripada penasaran, mari simak videonya sampai akhir. Tolong anggap cerita ini hanya sekedar hiburan dan pelajaran saja. Dan jika ada kesamaan nama, tempat dan kejadian, semua itu mungkin hanya kebetulan semata. Silahkan ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya. Oke, selamat menikmati vlog dan kumpulan cerita dan kisah nyata dari saluran Mbak Yayuk. Subscribe dulu biar sama-sama enak. Nah, sebelum mulai ceritanya, mari perkenalkan dengan tokoh utama dalam kisah ini, tapi semua nama akan disamarkan demi privasi. Dia adalah Aulia Pratiwi, seorang ibu rumah tangga yang baru mempunyai 1 orang anak perempuan yang baru berusia 1 tahun. Usia Aulia pun saat ini baru menginjak 26 tahun, dan pekerjaan Aulia setiap harinya hanya mengurus anak dan membereskan pekerjaan rumah. Suaminya bernama Joko. Ia adalah seorang karyawan di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi. Usia Joko pun tidak jauh berbeda dengan Aulia. Mereka hanya selisih 1 tahunan. Dikarenakan Aulia dan Joko dulunya adalah teman sekolah 1 kelas, sampai akhirnya dia menikah dan dikaruniai momongan seorang anak perempuan yang sangat cantik. Pada suatu hari, Aulia yang sedang memasak sambil beberes rumah, kedatangan seorang tamu yang tidak lain tidak bukan adalah Wulan, kakak kandung Aulia. Wulan memang sering berkunjung ke rumah Aulia, karena memang rumah mereka tidak terlalu jauh jaraknya. Ya, kalau dengan berjalan kaki paling 25 juga sudah sampai ke rumah Aulia.
Aulia pun kemudian membukakan pintu dan mempersilahkan kakaknya masuk. Setelah itu, Wulan mengikuti Aulia ke dapur dan membantunya beberes rumah walaupun Aulia sempat melarangnya. Wulan ini selalu kesepian di rumahnya karena sampai saat ini Wulan belum mempunyai momongan. Meskipun Wulan sudah menikah lebih dulu daripada Aulia, apalagi sekarang suaminya Wulan sudah 2 bulan belum pulang dikarenakan pekerjaan yang sedang menumpuk dan jarak yang cukup jauh. Jadi, Wulan sering mengunjungi Aulia untuk mengisi hari-harinya. Kemudian Wulan menanyakan Amel. Amel itu anak perempuan Aulia yang kebetulan ia sedang tidur. Aulia pun mengatakan, Amel lagi tidur. Kayaknya Amel lagi kurang enak badan Mbah, soalnya dari malam kemarin dia rewel terus, kata Aulia. Apa sudah diperiksa? Sahut Wulan. Belum, soalnya Mas Joko belum ada waktu untuk libur, jawab Aulia. Kalau begitu biar Mbak yang antar, ujar Wulan. Besok aja Mbak, sekarang udah sore, jawab Aulia. Setelah itu HP iPhone 16 Pro Max milik Aulia berbunyi dan ternyata itu panggilan dari suaminya. Kemudian Aulia pun menjawabnya dan ternyata Mas Joko mengatakan bahwa malam ini ia akan pulang larut. Bahkan kalau pekerjaannya belum beres, mungkin ia pulang pagi. Aulia pun mengiyakan dan percakapan mereka pun selesai. Singkat cerita, waktu pun sudah menunjukkan jam 5 sore, Wulan pun akan berpamitan untuk pulang. Namun Aulia melarangnya dan menyuruh Wulan untuk menginap di rumahnya saja. Dengan alasan malam ini, suaminya nggak pulang karena ada pekerjaan tambahan. Mbak, malam ini Mbak nginep di sini aja. Soalnya suami aku kayaknya nggak pulang malam ini, lembur dia, ujar Aulia. Ya udah, Mbak temenin malam ini, hitung-hitung nemenin kamu, takutnya nanti Amel rewel lagi, jawab Wulan karena merasa kasihan dengan adiknya. Iya Mbak, makasih. Mbak bisa tidur di kamar sebelah, ucap Aulia. Waktu pun terus berlalu dan jam dinding sudah menunjukkan jam 10 malam. Terlihat di situ Amel nangis terus, mereka berdua pun saling bergantian menggendong Amel. Aulia juga sempat menelpon suaminya dan membicarakan bahwa anaknya rewel terus. Namun, karena Joko tidak bisa meninggalkan pekerjaannya, dia pun tidak bisa pulang. Kemudian Wulan bertanya kepada Aulia, emang si Amel suka rewel begini? Iya Mbak, gak tahu juga. Padahal kata dokter si Amel gak kenapa-napa, mungkin emang manja, jawab Aulia. Kalau tiap malam begini, kasihan sama kamunya dek, kata Wulan. Iya Mbak, aku capek, hampir setiap malam gendongin dia terus. Tapi anehnya, rewelnya itu paling baru juga seminggu ke belakang ini. Dulu masih Amel gak kayak gitu Mbak, keluh Aulia. Jangan-jangan si Amel keganggu dek. Coba kamu bawa ke orang pintar, sahut Wulan. Aku sama Mas Joko juga kepikiran ke situ Mbak. Soalnya rewelnya itu setelah diajak main ke danau sama ayahnya, ucap Aulia. Bisa jadi deh, soalnya kan kalau anak kecil itu masih sensitif, ya udah, lebih baik besok kamu bawa aja si Amel ke orang pintar, jawab Wulan. Akhirnya percakapan itu pun selesai dan jam dinding pun sudah menunjukkan jam 11 malam. Aulia terlihat sudah mengantuk, ia pun berpamitan pada Wulan untuk tidur di kamar. Namun ketika sampai di kamar, si Amel nangis lagi. Amel pengennya tidur ditemenin sama Wulan. Wulan yang melihat itu berkata kepada Aulia, udahlah dek, biar si Amel malam ini tidur sama Mbak aja di kamar sebelah. Kamu istirahat aja, ujar Wulan. Iya Mbak, maaf aku jadi ngerepotin, jawab Aulia. Udah gak apa-apa, kayak sama siapa aja kamu itu kalau ngomong, sahut Wulan. Dan kemudian Wulan pun menggendong Amel untuk pindah ke kamar sebelah. Namun ketika sampai di kamar sebelah, Amel nangis lagi. Kemudian Aulia berkata, kayaknya si Amel pengen tidur di kamarnya aku Mbak, ujar Aulia. Lalu kemudian mereka pun membawa Amel pindah lagi ke kamarnya. Dan benar saja, di kamar Aulia, Amel gak nangis lagi. Aulia yang melihat itu berkata, ya udah Mbak, malam ini Mbak tidur di sini, biar aku tidur di kamar sebelah. Lagian Mas Joko kan malam ini nggak pulang. Kalau pulang juga dia pasti nelpon dulu, ucap Aulia. Ya udah, kalau nggak apa-apa Mbak tidur di sini aja ya, sahut Wulan. Iya Mbak, kalau gitu aku mau pindah ke kamar sebelah ya Mbak. Soalnya udah nggak kuat, ngantuk banget dari malam kemarin aku begadang terus, ucap Aulia. Iya dek, jawab Wulan. Akhirnya Aulia pun pergi ke kamar sebelah
dan Wulan pun tidur di kamar Aulia sambil nemenin Amel. Berpindah ke Joko, ia baru selesai dengan pekerjaannya, ia pun diajak minum-minum oleh temannya. Karena Joko nggak enakan dan nggak bisa menolak, akhirnya ia pun terpaksa nemenin temannya itu. Dan setelah cukup lama, Joko pun pamit pulang ke temannya itu karena jam sudah menginjak pukul 1 malam lewat. Singkat cerita, Joko pun sampai di rumah dan karena kepalanya agak sedikit oleng, ia pun tak sempat menelpon Aulia istrinya. Kemudian, ia pun bergegas masuk ke dalam kamar untuk melihat anaknya yang katanya dari sore tadi nangis terus. Sesampainya di kamar, ia melihat anaknya yang sedang tidur di samping ibunya. Joko mengira bahwa yang tidur di kamarnya itu adalah Aulia karena penerangan di kamar sangat redup. Ditambah lagi Wulan kala itu sedang menggunakan baju daster milik Aulia pula. Joko pun mendekati mereka. Kemudian Joko melihat Amel yang kelihatan sudah tertidur pulas. Ia pun memindahkan Amel ke tempat tidur pribadinya karena sepertinya malam ini Joko menginginkan sesuatu. Di sini Wulan sebenarnya dari tadi sudah mengetahui hal itu. Wulan terbangun ketika Joko lagi memindahkan Amel. Namun di situ Wulan hanya diam saja, seakan-akan dia merasa sangat kebingungan. Setelah memindahkan Amel, Joko pun kemudian mendekati Wulan yang ia kira adalah Aulia. Dan akhirnya, sesuatu yang harusnya tidak terjadi pun terjadi juga, meskipun itu adalah sebuah kesalahan yang sepatutnya tidak mereka lakukan. Malam itu, Joko mengerjakan aktivitas kreatif berkreasi dengan Wulan yang ia kira adalah Aulia. Singkat cerita pagi pun tiba. Aulia yang keluar dari kamarnya terkejut melihat Wulan sedang tertidur di kursi sofa. Ia pun kemudian pergi ke kamarnya dan di sana ia melihat Amel yang tertidur dengan suaminya yang juga sama-sama tidur. Agak sedikit lega Aulia pun membatin, pantesan Mbak Wulan pindah tidur ke sofa, ternyata Mas Joko udah pulang. Tapi jam berapa ya dia pulang? Aku sampai nggak tahu, ucap Aulia dalam hatinya. Aulia sama sekali tidak berpikir yang aneh-aneh, karena mana mungkin suaminya dan kakak kandungnya itu berbuat yang enggak-enggak. Setelah itu Wulan pun terbangun dan ia pun langsung pergi ke kamar mandi untuk bersih-bersih. Selepas itu Wulan menghampiri Aulia dan mengatakan bahwa ia akan pulang dulu karena harus menyelesaikan pekerjaan rumahnya. Hal itu pun diiyakan oleh Aulia dan di saat yang bersamaan Joko keluar dari kamarnya, ia terbangun karena tangisan Amel. Joko pun kemudian memanggil Aulia untuk segera membuatkan susu formula buat Amel. Kemudian setelah itu, Aulia pun berkata kepada Joko, "Mas, semalam pulang jam berapa?" tanya Aulia. "Kayaknya jam 1 malam," jawab Joko. "Kok kamu nggak nelpon dulu, Mas?" tanya Aulia. "HP iPhone 15 Pro Max ku mati, baterainya drop, jadi aku nggak sempet ngabarin kamu sayang," jawab Joko sambil tersenyum. "Oh, untung semalam aku ditemanin sama Mbak Wulan, jadi ada yang bantuin gendong Amel. Soalnya Amel rewel terus, dia nggak mau sama aku, Mas," terang Aulia. "Malahan, tadi malam tidurnya pun ditemenin sama Mbak Wulan, dan aku tidur di kamar sebelah," uar Aulia. Mendengar hal itu, Joko sangat terkejut. Dan kebetulan di saat yang bersamaan, Joko melihat Wulan yang keluar dari dapur, semakin menambah keterkejutan Joko. "Aku pulang dulu ya, Dek," kata Wulan. "Iya, Mbak," sahut Aulia sambil beberes kamar. Kemudian Wulan pergi sambil melirik ke arah Joko dan tersenyum manis. Di situ Joko terlihat sangat kebingungan. Setelah Wulan pergi, Joko bertanya kepada istrinya, "Jadi semalam itu Mbak Wulan yang tidur di kamar nemenin Amel?" ujarnya. "Iya, Mas, Amel rewel banget sama aku. Untung aja ada Mbak Wulan," ucap Aulia. Melihat ekspresi aneh suaminya, Aulia kembali berkata, "Kenapa mukamu aneh gitu, Mas?" "Ah, nggak apa-apa," jawab Joko sambil berjalan ke arah kamar mandi. "Jadi yang semalam itu sama aku adalah Mbak Wulan. Pantesan rasanya jauh berbeda, kayak ada empot ayamnya gitu," batin Joko sambil bergidik dan masih merasa tidak percaya atas apa yang dialami. Tamat. Begitulah kisah antara adik dan kakak ipar yang bahkan tak terduga bisa terjadi. Emang benar adanya seperti kisah nyata lain bahwa ipar adalah maut.
Oke teman-teman, segitu dulu kisah ini. Semoga teman semua bisa terhibur ya. Mohon maaf sebelumnya, di sini tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi kita sebagai insan manusia yang penuh dosa, hanya ingin berbagi pengalaman saja yang tentunya kami tidak menyarankan hal ini untuk ditiru ya. Terima kasih karena sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Sekali lagi, ambil baiknya dan buang buruknya, dan semoga hal seperti ini tidak akan pernah terjadi kepada kalian semua, dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.